Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Kalau sekarang, tanya Mira sedikit menggoda. Sekarang, yang jelas cewek cantik sepertimu pasti idaman semua laki-laki, Mir, jawabku. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Demikian juga dengan Andi yang sedari tadi mengamati mereka berdua dari pojok ruangan kafe. Ikut menyunggingkan senyum di sudut bibirnya karena melihat kebahagiaan Mas Afnan. Meski jauh, di lubuk hatinya masih menyimpan rasa sedih. Namun, dia rela demi kebahagiaan saudaranya, Mas Afnan. Sendiri, Di, terdengar suara lembut menyapaku yang sepertinya tidak asing bagiku. Mira? Jawabku sedikit kaget saat melihat sosok perempuan cantik berdiri di depanku. Sesaat aku terkesima melihat penampilan Mira. Dulu dandanannya seperti gadis yang tomboy, tapi sekarang sungguh terlihat anggun dengan jilbab warna pink yang saat ini dikenakannya. Silahkan duduk, Mir, kataku memecah keheningan sesaat. Terima kasih, Ndi, jawab Mira. Apa kabarmu, Ndi? Tanya Mira kemudian. Alhamdulillah, baik, Mir. Kamu sendiri apa kabar? Sudah lama kita tidak ketemu, tanyaku. Alhamdulillah, aku juga baik, Ndi, jawab Mira. Ya, Mila Kumalasari yang dulu aku kenal adalah gadis tomboy. Dia sahabat dekatku, sahabat terbaikku. Kami sudah akrab sejak kecil karena dia adalah tetanggaku. Tapi saat Mila kelas 2 SMA, dia harus pindah ikut orang tuanya ke NTT karena ayahnya saat itu ditugaskan oleh kantor pusat sebagai kepala cabang sebuah bank ternama di NTT. Kamu kok bisa di sini, Mir? Bukannya kamu di NTT ya? Terus kapan sampai Bandung? Tanyaku penasaran. Iya, Di, alhamdulillah ayahku sekarang sudah ditugaskan kembali di kantor pusat. Tadi malam kami sekeluarga sampai Bandung. Semoga ayahku sudah tidak dipindah-pindah lagi. Capek kami mengikutinya, jawab Mira sambil sedikit bercanda. Oh, begitu. Berarti kamu tinggal di rumah yang dulu lagi kan? Tanyaku kemudian. Iya, Di, kami menempati rumah yang dulu, sambung Mira. Syukurlah kalau begitu, aku jadi ada kawan main lagi nih, jawabku sambil tersenyum. Oh iya, Andi, kamu ngapain sendirian di sini? Baru kali ini loh, aku lihat kamu sendirian di kafe. Terus gimana calon jodohmu? Apa sudah ketemu? Tanya Mira seperti seorang wartawan. Maklum saja, dia kuliah ambil jurusan ilmu komunikasi. Mungkin itu sebabnya kalau bertanya panjangnya minta ampun. Aku tidak langsung menjawab,
Tatapanku aku arahkan keluar ruangan tertuju pada sebuah meja di mana Mas Afnan dan Dewi sedang asyik mengobrol. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya obrolan mereka tidak jauh dari soal perasaan cinta. Itu terlihat sekali dari wajah-wajah ceria mereka. Pandangan Mira pun mengikuti arah yang aku lihat. Andi, bukannya itu Mas Afnan ya? Sama siapa, Andi? Tanya Mira lagi. Iya, Mir, itu Mas Afnan dan calon istrinya, jawabku singkat. Kamu belum jawab pertanyaanku, Andi, kata Mira lagi. Pertanyaanmu yang mana, Mir? Tanyaku balik. Itu soal calon jodohmu yang kau ceritakan dulu. Soal liontin separuh yang ada hurufnya I, jawab Mira. Mira adalah satu-satunya orang di luar keluargaku yang tahu soal perjodohanku. Iya, Mir, sebenarnya aku sudah ketemu sama dia, tapi sepertinya dia bukan jodohku, jawabku. Maksudnya gimana, Di? Aku malah jadi bingung, tanya Mira penasaran. Akhirnya aku ceritakan semuanya pada Mira, mulai dari persahabatanku dengan Dewi di kampus, perkenalan Dewi dengan Mas Afnan, hingga akhirnya aku merelakan Dewi untuk sepupuku. Kamu memang orang baik, Di. Kamu lebih mementingkan persaudaraan daripada kepentinganmu sendiri. Aku bangga punya sahabat seperti kamu, Di, tutur Mira. Terima kasih, Mir. Aku juga senang punya sahabat seperti kamu yang bisa diajak diskusi secara dewasa, sahutku. Terus, apa rencana kamu ke depannya, Di? Apa kamu juga sudah punya calon pacar baru? Aku masuk kriteriamu enggak, Di? Tanya Mira dengan senyum dan sedikit menggoda. Dia memang seperti itu. Candaannya kadang yang bikin betah kalau ngobrol bersama Mira. Yang jelas, aku mau fokus menyelesaikan kuliahku dulu, Mir. Kalau soal pacar, sampai saat ini belum ada lah. Masa iya baru patah hati, sudah langsung cari pengganti? Jawabku sekenanya. Terus? Goda Mira lagi. Terus apa, Mir? Tanyaku lagi. Tuh kan, kamu pura-pura amnesia, gak mau jawab pertanyaanku. Aku masuk kriteriamu enggak? Tanya Mira dengan nada sedikit ditinggikan dan memasang muka manyun, yang membuatku gemes ingin mencubit bibirnya. Tapi apa daya, ini di kafe. Emang kalau kamu masuk kriteriaku kenapa, Mir? Dan kalau enggak, terus kenapa? Tanyaku balik. Ya, kalau masuk, setidaknya ada harapan buatku. Jujur saja, Yandi, dari dulu aku tuh suka sama kamu. Tapi karena dulu kamu bilang sudah dijodohkan sama ibumu, akhirnya aku pendam perasaanku padamu, meski terasa sakit di hatiku. Kalau sekarang kan kamu sudah tidak terikat lagi dengan perjodohanmu. Daripada aku pendam perasaanku, nanti malah jadi jerawat, mending aku utarakan saja, jawab Mira yang membuatku tertegun. Dulu kami memang saling terbuka satu sama lain. Pernah juga aku sampaikan ke Mira, kalau jadi cewek itu jangan terlalu tomboy, biar terlihat anggun, jadi cowok banyak yang naksir. Apa mungkin penampilan Mira yang sekarang karena nasihatku dulu? Entahlah.
Aku akui penampilan Mira saat ini beda jauh dengan penampilan Mira yang dulu aku kenal. Dulu dia kesehariannya lebih sering memakai celana jeans, jaket, dan rambut pendek. Kadang memakai topi. Tapi saat ini dia terlihat anggun dan cantik. "Hei Andi, kok malah bengong?" kata Mira sambil melambaikan telapak tangannya di depan wajahku, yang seketika membuatku tersadar dari lamunanku. Iya, gimana Mir?" tanyaku gelagapan. "Kamu mikirin apa sih? Dari tadi sepertinya tidak fokus kalau aku ajak bicara," jawab Mira dengan nada yang jengkel. "Maaf Mir, aku kagum dengan kecantikanmu," jawabku dengan sedikit malu-malu. "Serius loh?" jawab Mira dengan wajah semburat merah antara malu dan bangga. "Iya, serius Mir. Dulu kamu sangat tomboy, tapi penampilanmu sekarang sangat anggun Mir," jawabku lagi. "Terima kasih Andi, ini semua aku ikuti saranmu dulu. Ternyata benar apa katamu. Mestinya dulu aku tidak berpenampilan tomboy, jadi tidak menjomblo sampai sekarang," jawaban Mira seolah-olah menjelaskan bahwa dirinya saat ini masih sendiri. Suasana kembali hening untuk beberapa saat. "Terus gimana Ndi?" lanjut Mira memecah keheningan di antara kami. "Apanya yang gimana Mir?" jawabku bingung. "Ya elah Ndi, pakai nanya lagi," jawab Mira kesal. "Aku tuh kriteriamu atau enggak?" lanjut Mira lagi. "Gimana ya Mir? Maaf sebelumnya. Jujur, dulu kamu sama sekali tidak masuk kriteria untuk aku jadikan pacar. Mungkin karena penampilanmu yang seperti laki-laki, tapi aku senang sekali berteman sama kamu. Kamu sahabat terbaik yang pernah aku miliki Mir," jelasku. "Kalau sekarang?" tanya Mira sedikit menggoda. "Sekarang yang jelas cewek cantik sepertimu pasti idaman semua laki-laki Mir," jawabku. "Berarti termasuk kamu ya Ndi?" goda Mira lagi sambil tersenyum. "Ya iyalah Mir, aku kan laki-laki normal," jawabku malu-malu. Ellen Story Lovers, itulah sepenggal kisahku yang mungkin tidak akan bisa aku lupakan. Aku ikhlas merelakan calon jodohku untuk saudaraku. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Apakah karena Allah sayang sama hambanya yang menyintai saudaranya, sehingga secara langsung aku mendapat penggantinya? Saat ini aku sudah bertunangan dengan Mira. Insya Allah setelah kami sama-sama lulus kuliah, kami akan melangsungkan pernikahan. Mohon doa restunya ya, Ellen Story Lovers. Nah, demikian kisah dari Mas Andi. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mas Andi atau kisah yang tak terlupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian tulis dan kirim via email di ellins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.